Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai sahabat brothers, semoga sahabat brothers selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Pada dasarnya ular adalah termasuk hewan yang cukup ditakuti oleh manusia. Bagaimana jadinya jika seekor ular menunggu manusia ribuan tahun karena sangat merindui seseorang tersebut? Kisah hikayat ular di Gua Sur yang rindu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sejak ribuan tahun yang lalu. Kecintaan dan getar hati Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sahabat brothers, kecintaan dan getar hati Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Diajak ke Madinah, harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah. Tetapi Rasulullah SAW berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah adalah Al-Amin. Tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan dan cinta. Nabi Muhammad SAW terus berjalan. Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai pada 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Sur. Karena sudah mendekati Gunung Sur, sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Nabi Muhammad SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun keinginan itu diinyahkannya dari benar. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah SWT itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring. Rasulullah terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak ya Rasulullah. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah kau meluruhkan air mata?" tanya Rasulullah. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, tahu nggak kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan.
Dialog Rasulullah dengan sang ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq berkat mukjizat beliau. Iya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah SWT mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil muhabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus, kata sang ular. Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah, kata ular. Ingin rasanya aku memandang wajah kekasihmu fi ainal muhabbah, lanjut sang ular. Apa kata Allah SWT semesta alam? Silahkan pergi ke Gua Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya, jawab Allah SWT. Ribuan tahun aku menunggumu di sini, wahai Rasulullah. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa denganmu, tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin bertemu denganmu, wahai Rasulullah. Lihatlah ini wajahku, kata Rasulullah. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad SAW, kekasih Tuhan semesta alam, penuh dengan rasa cinta dan rindu yang mendalam. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan mengagungkan nama Allah. Nabi Muhammad mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu menghilang dan tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Semoga dari kisah ini kita sebagai umat Islam selalu senantiasa bersolawat dan cinta kepada Rasulullah. Begitu dahsyat kecintaan sang ular itu kepada Rasulullah. Bagaimana kita, seseorang manusia yang punya akal dan hati dan perasaan, untuk mengaplikasikan cinta kepada Rasulullah dengan tindakan-tindakan yang positif. Terakhir, dari kami sebagai untayan kata, tidak ada jarak yang bisa memisahkan hati kecuali rasa kebencian dan ketamakan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.